tapi tetap terima nego. Jadi si pelanggan merasa oh aku bisa nego nih, tapi aku juga si penjokinya tetap untung. Iya emang. Karena kan biasa aku 1000 kata 50.000 toh. Biasanya awal penawaran langsung tak tembak. Oh 70 atau 60.000, tapi boleh nego kok. Ya udah nego paling dasar kan mentok 50 atau 55 gitu kan. Aku merasa tetap untung dan si pelanggan merasa tetap ini kayak tetap untung kayak aku bisa nego nih gini. Itu trik and tips untuk berbisnis ya. Itu kayak diskon tapi harganya dinaikin. Iya dari awal emang dinaikin, emang rata-rata kan trik. Iya lisinya bisnis emang gitu ya. Yes, yang di mall kan kayak gitu tuh. Bilang diskon 50%, padahal emang harga segitu. Dinaikin dulu kan. Iya sebelumnya. Tiba-tiba kayak ini kenapa 1 juta? Padahal potongannya 50%, jadi 500.000. Padahal emang harganya 500.000. Gue kayak diskon gede nih. Nah kayak gitu emang kita emang harus memanfaatkan marketing ya. Nah juga kita belajar marketing komunikasi ya. Oh ya tadi kan nggak cuma ngerjain tugas-tugas dari mahasiswa S1 ya, enggak ya? Tugas-tugas ada S2, S3 juga ada. Nah itu untuk penawaran harga sendiri apakah sama dengan tugas S1 atau dibeda? Soalnya kan ya kita tahu untuk tugas S2 atau S3 kan itu akan bobotnya lebih berat daripada tugas-tugas yang ada di kuliah S1 ya. Nah, itu untuk penawarannya sendiri gimana? Karena S2 dan S3 ini cuma 1 orang pada saat itu kebetulan. Jadi kalau yang S3 itu karena juga kebetulan kenal, jadi harganya tak samain dengan S1 pada waktu itu. Pada waktu itu karena kembali lagi emang aku nggak matoknya itu bukan berdasarkan kesulitan, tapi berdasarkan waktu. Cuman kalau dipikir-pikir nyesel juga, karena itu tugasnya susah banget. Karena kan waktu itu kan emang aku awal-awal garap skripsi yang masih nggak tahu sitasi yang benar tuh gimana sih. Sedangkan si beliau ini selalu minta, mana mas sitasinya mana gitu loh. Jadi dan emang mintanya tuh emang daftar pustakanya yang jelas gitu loh. Karena tuh emang tugas S3 gitu kan, nggak sesederhana S1. Jadi emang tertantang banget tuh waktu itu ngerjain S3. Dan itu tapatoknya masih harga normal. Nah kalau tugas S2 ini kan emang karena datangnya bukan dari tenaga pendidik ya, tapi datangnya dari PNS suatu instansi gitu. Beliaunya yang matok harga. Jadi aku nggak pernah inisiatif dari beliaunya. Nembak harga. Dia nembak harga, tapi alhamdulillahnya dia nembak harga selalu di atas harga rata-rata aku, kayak masih logis lah. Jadi waktu itu aku garapnya kayak cuma 3-4 halaman, tapi dia ngasihnya 75 sampai 100.000. Padahal seharusnya kan kayak cuma 45 atau 50 gitu loh. Dia nembaknya di atas. Dan alhamdulillah yang tugas S2 itu puas banget. Maksudnya dosen beliau itu puas banget dengan tulisan mahasiswa S1. Sempat kaget juga kayak ternyata S2 masih muda lah bahasanya, tapi S3 emang udah beda levelnya. Dan emang kalau penentuan harga emang beda tingkat, seharusnya emang beda harga situ. Jadi evaluasi buat aku pribadi aja. Cuman aku nggak bakal buka lagi untuk S3, susah banget emang soalnya tuntutannya. Kirain lebih menantang lagi. Enggak. Mentok S2 aja deh paling tinggi, enggak S1 enggak dulu. S3 enggak dulu. Berarti emang tujuan untuk joki itu ya tujuan utamanya tuh emang untuk keuntungannya. Iya, keuntungan uangnya, sama kalau yang 2 kan kita dapat ilmunya juga tuh. Jadi kalau kayak misalnya nih ada tugas UTS, terus aku garapnya 4 kali secara berulang dari orang yang berbeda-beda, otomatis kan aku jadi hafal materinya banget. Misalnya mau membahas tentang 7P ini marketing gitu kan. Aku ngerjain punya aku sekali, terus aku ngerjain joki sampai 4 kali. Lama-lama kan aku jadi hafal banget terkait 7P ini apa, atau enggak terkait dengan masalah instansi apa gitu, terkait komunikasi krisis. Ku baca berulang-ulang atau ku baca dari instansi yang berbeda-beda, aku jadi tahu di instansi ini ada permasalahan ini, solusinya kayak gini. Jadi dampak pertamanya tujuan utamanya emang uang, tapi tujuan kedua juga ada ilmu yang bisa kuincar di situ gitu loh, karena ngerjain secara berulang. Yang ketiga ya ngebantu, terutama lebih
ke teman. Jadi kalau teman ngejoki itu harganya tak kasih yang jujur. Maksudnya bukan harga bisnis, bukan harga bisnis, tapi harga emang harga teman gitu loh. Dan apalagi kalau aku tahu emang temanku lagi sibuk atau lagi capek gitu, walaupun dia nggak cerita kan, karena teman dekat sendiri kan pasti Kelihatan. otomatis kita tahu kan kehidupannya gimana. Jadi ya udah tak kasih harga, kadang malah ya udah ditraktir makan aja nggak apa-apa gitu loh, nggak peduli kalau soalnya. Tapi kalau nggak kenal ya, maksudnya kalau kenal biasa aja ya tak kasih harga bisnis, harga biasa gitu, kayak gitu. Yang tiba-tiba pay tugas ini dong. Biasanya tugas kelompok sih mas, tugas kelompok. Oh, tugas kelompok. Ya, biasa buat PPT. PPT juga. Kan kalau misalnya kayak dosen ngasih kelompoknya itu milih sendiri kan aku nggak masalah ya. Biasanya udah emang tak tunjuk dan emang biasanya mereka nggak ngejoki. Tapi kalau kelompoknya diacak, cenderung kan kita nggak bisa ngontrol tuh anggotanya, kan ada yang malas. Nah yang malas ini yang biasanya ngejoki ke aku. Misalnya ngejokin aku dapat yang bagian pembahasan ini, nih. Jokin aku dong PPT-nya gini satu halaman aja misalnya gitu-gitu ada gitu loh. Jadi emang biasanya tugas kelompok juga ada yang kayak gitu banyak banget. Wah, ternyata nggak semudah itu menjoki. Gitu. Susah banget sebenarnya, tuntutannya banyak. Iya, paham. Terkait nilai orang soalnya. Saya kalau nilainya amin tuh pasti bertanya-tanya tuh, maksudnya kenapa kok amin gitu loh. Tapi selalu tak jawab, karena penilaian dosen tuh bukan dari tugas aja, malah tugas tuh paling kecil. Dari sikap juga kan. Karena ada penilaian dari sikap, keaktifan di kelas, sama UTS sama UAS gitu. Tugas itu nggak terlalu dilihat sebenarnya. Paling yang dilihat tuh ya ketepatan waktu ngumpulin tugas gitu, paling gitu aja. Kalau aku ngerasain sendiri sih, menurutku keaktifan di kelas, bagaimana kita misalnya kehadiran juga itu kan ada penilaiannya masing-masing. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang ngejoki dapatnya amin, pasti tak jawabinnya kayak gitu. Emang di kelasnya aktif nggak gitu loh. Kalau misalnya ngandelin tugas doangnya nggak bisa dapat A gitu loh. Kecuali emang dosennya patokannya semuanya dari tugas gitu, ya bisa aja dapat A. Tapi kan kalau misalnya ada tuh beberapa dosen yang ambis, ya maksudnya pengen anak-anak mahasiswanya ini harus aktif di kelas. Kalau nggak aktif nilainya ya dapat B atau amin gitu loh, kayak gitu. Jadi emang kalau terkait dengan nilai-nilai yang protes kayak gitu ya tak counter balik gitu loh. Oh, yang customer yang nggak puas itu berarti? Iya, ada malah yang tak counter tuh yang emang dari Ilkom UNY, karena kan kita tahu. Iya, karena kan kita tahu kayak si dosen kan punya sifat masing-masing gitu loh, penilaian masing-masing kan kita udah paham gitu kan cara menilai dosen. Biasanya tak counternya kayak gitu. Emang di kelas gimana? Apalagi kalau aku sekelas sama orang itu gitu loh, aku udah tahu kayak ya kalau di kelas aja main HP, nggak pernah ngomong, masuk kelas keluar ya gimana mau dapat nilai A, dapat amin aja saya udah bersyukur gitu. Karena aminnya udah bagus, tapi tetap aja yang kayak gitu. Banyak kok. Berarti nggak semuanya mulus gitu, banyak nggak semuanya mulus, emang banyak naik turunnya, ada juga yang ngejelekin juga. Ada yang bilang kayak ini kok gitu. Ini kayak ngopas di gini. Langsung tak kasih paham, kayak ngasih turnitinnya atau apa gitu. Kan aku ada teman yang kuliah di suatu universitas dikasih turnitin gratis gitu dari kampusnya. Ya langsung tak cek. Yang gitu-gitu banyak. Tapi jadi ini aja sih, jadi evaluasi buat diri sendiri aja, buat peningkatan gimana cara kita nulis atau ngejoki yang ini aja yang bagus, biar orang protes pasti ada penyebabnya gitu kan. Jadi ya tak terima aja protesnya kayak gitu. Ya kalau yang ngejelekin ya terserah dia gitu. Kalau emang ngapain kita marah kalau nggak sesuai fakta gitu kan. Jadi ya udah, nggak mungkin semua orang suka sama kita kayak gitu. Oke. Berarti ya selain buat keuntungan, jadi tugasnya juga bisa buat ngasah skill dan kemampuan. Bener, ngasah skill banget sih mas. Dan pengetahuan ya, skillnya pun skill menulis. Untuk pengetahuan kan ya dari setiap permasalahan yang ada di penugasan itu jadi
lebih karena saya paham sendiri lah, juga ya. malas baca ini ya, baca jurnal, baca buku, jadi kayak skill kepenulisan berkembangnya dari saya Joki. ngejoki kayak gitu. Oke. Terus pernah gak sih waktu lagi joki tapi joki tugas itu yang dijoki nggak terselesaikan dengan baik, dan kalau semisal ada kejadian itu dampaknya ke bisnis joki itu gimana? Kalau nggak terselesaikan dengan baik sebenarnya nggak, cuman satu aja, cuman yang tugas S3 itu aja yang menurutku itu kurang puas lah dalam ngerjainnya. dari aku sendiri emang kurang puas gitu loh, walaupun si beliaunya juga fine aja, cuman dari aku kayak ini emang kurang deh gitu loh, karena emang pengetahuanku ya sebatas S1 doang gitu, belum sampai di level S3 gitu kan. Nah tapi kalau kayak tugas S1 alhamdulillah fine aja, karena dari awal kan kayak misalnya mau ngejoki, aku pasti minta soalnya gimana. Kalau emang aku ngerasa kayak udah nggak sanggup, aku pasti bakal nolak, nggak tak paksain. Tapi kalau aku udah paham banget, jadi aku kalau mau ngerjain joki itu aku harus hatam banget sama si materi itu, persoalan itu. Kalau nggak hatam aku nggak bakal ngambil, karena ini kan terkait dengan nilai orang, terkait tugas orang, kayak ibaratnya ya walaupun joki aku tetap amanah gitu loh, yang amanah. Jadi emang gimana caranya aku harus mempertanggungjawabkan tugas yang udah dikasih. Kalau emang aku nggak paham banget materinya, aku biasanya nolak dari awal udah. Apalagi yang kayak tugas yang tadi aku udah bilang yang bertahap kayak gitu, karena aku mikir kayak aduh ini kayak nggak bakal sempat deh.